Shalom. Sekali lagi shalom untuk semua saudara yang ada di tempat ini. Mana suaranya? Yang lebih keras lagi, shalom. Dan saya ucapkan shalom juga untuk yang ada di rumah, yang masih sampai hari ini beribadah di rumah. Baik jemaat GBI Mercy, shalom semua yang ada di rumah. Saya juga mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di Makassar. Shalom semua yang ada di Makassar, yang ada di Gorontalo juga, bahkan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Shalom semua. Sampai hari ini kita masih seperti ini, tapi kita tetap mengalami kebaikan Tuhan, kelepasan, kelegaan dari Tuhan. Bahkan saya percaya bahwa ada mujizat demi mujizat yang dialami. Ada pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang kita tidak pernah lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan yang tidak pernah muncul dalam hati kita. Tidak ada sebersit pun itu ada dalam hati kita, tapi kita melihat di depan mata kita, Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Sekalipun ada air mata, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, gak bisa. Ada kesedihan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesepian, masa-masa di mana kita harus berjuang sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita hari ini. Kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kita semua kesempatan untuk beribadah hari ini. Mari kita angkat hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau mengumpulkan kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di gedung ini, maupun saudara-saudara kami, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak-Mu Tuhan, yang masih harus beribadah di rumah. Kami berdoa sukacita surga memenuhi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir dalam rumah-rumah kami. Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Allah yang akan memperkenalkan diri, akan menyatakan diri sebagai Allah yang kuat kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau buka hati kami. Kami biarkan Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau yang sudah ada dalam diri kami masing-masing. Kami percaya bahwa puji-pujian hari ini akan mengangkat kami naik bersama Tuhan. Karena Engkau berkata dengan firman-Mu bahwa Engkau hadir, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu yang mengasihi Engkau. Semua yang siap dilawat Tuhan, semua yang siap mengalami sukacita Tuhan, semua yang siap mengalami kekuatan baru dari Tuhan, katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 22. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Itu artinya tidak ada habis-habisnya. Kebaikan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Sekalipun mungkin faktanya engkau melihat banyak hal yang mendukakan hatimu. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak berkesudahan. Itu berarti tidak habis sepanjang hidup kita. Kita akan mengalami semuanya itu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dengan keagungan, ya, tahu Dia ada di tengah-tengah kita. Melihat hati kita yang menyatakan Engkau baik Tuhan. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bahkan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu. Ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, coba lihat di samping kanan kiri, katakan Tuhan baik bagimu ya. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, bangkit berdiri, katakan Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Mari tunjuk kanan kiri, katakan kamu Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Cepat baik, nyanyikan sendiri. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, Yang di rumah, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus mau dengar. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ya, sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Katakan. Mari jemaat silakan duduk. Yang di rumah juga mau berdiri, tetap berdiri. Kalau mau duduk silakan duduk. Mari kita akan menikmati kebaikan
Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapa, Engkau selalu ada di pihakku. Mari Engkau menyatakan dirimu, kekuatanmu kepada setiap orang yang menghormati Engkau. Bahkan di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan. Mari nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan berfirman, ketika firman Tuhan berbicara, engkau sembuh. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apakah hari-hari ini engkau sedang mengalami badai yang besar dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu? Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia berfirman dan sembuhkan engkau. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Musik akan mengalun dan mari kita ambil kesempatan untuk berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saat ini engkau mengalami sakit dan engkau sudah berdoa kepada Tuhan, mungkin saat ini proses Tuhan dalam menyembuhkan engkau sedang berjalan, tapi mungkin Tuhan sedang memurnikan engkau melalui penyakit itu. Bisa jadi sebentar lagi Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Katakan saja dengan iman, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menyembuhkan sakit penyakit. Mungkin engkau punya saudara, engkau punya ayah, ibu, engkau punya kakek, nenek, engkau punya anak, engkau punya teman yang sakit. Bahkan mungkin ada badai kehidupan, ada masalah, ada bencana, ada hal-hal yang berat yang saat ini sedang engkau alami. Engkau membutuhkan mujizat, engkau membutuhkan tangan Tuhan, engkau mengangkat engkau keluar. Tuhan mau untuk memulihkan engkau, sebab firman-Nya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita ambil waktu berdoa. Doakan saudaramu, doakan dengan iman, doakan dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk setiap saudara di tempat di mana mereka berada, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau berfirman dan disembuhkannya mereka. Engkau adalah Allah yang meluputkan. Engkau yang mengampuni segala kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, ada kelalaian, Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan. Engkaulah Allah yang memulihkan. Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Saat ini Engkau berikan kekuatan bagi yang sakit. Angkat segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka saat ini juga. Kuasa dari Tuhan turun, kesembuhan terjadi. Bahkan mereka yang membutuhkan mujizat, di mana segala sesuatu sudah diupayakan, semua doa sudah dinaikkan. Saat ini biarlah Tuhan Engkau bekerja, Tuhan. Engkau menyempurnakan iman saudara-saudara kami. Saat ini badai ini berlalu, pertolongan Tuhan turun, kuasa Tuhan dinyatakan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang
sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik buat kami. Bapa, Bapa, kami mau memanggil Engkau pagi ini Bapa. Bapa, Engkau baik. Yes. Mari saudara, kesempatan yang indah, kasih-kasihan dengan Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
mau siapkan hati kami mendengarkan suara kebenaran, suara dari Bapa yang mengasihi kami. Sang Bapa ilahi, buka hati kami Bapa. Persiapkan kami, bajak hati kami menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan suara Bapa katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengasihi-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang tidak berdaya boleh mengalami kelimpahan kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hidup kami. Kami memberi diri untuk terus dipimpin oleh Roh-Mu, karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Berkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyapa dulu yang sedang mengikuti ibadah streaming di manapun saudara berada. Ya, salam untuk untuk Vinka yang ada di rumah, terus untuk Pak Todi yang ada di Bintaro, untuk Ibu Fitri dan keluarga yang ada di Fatmawati, Jakarta Selatan. Wah, ini untuk Yuliana Patalala di Makassar, satu keluarga ini. Terus juga untuk Ibu Rita nih, Gang Bidan and the gang. Sama satu lagi nih, seorang ibu nih, Ibu Merinda ini. Nah, dia ada di Tangerang. Nah, terus juga Ibu Martiana Sibuai. Nah, ini shalom. Saya belum kenal tapi shalom untuk saudara-saudara sekalian. Dan untuk Ibu Linda di Bogor dan teman-teman juga yang ada di Bogor keluarga. Shalom semuanya. Dan ini boleh kita bersukacita walaupun mengikuti ibadah streaming. Tapi saudara boleh punya kerinduan yang besar pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini memang kita tetap ada kekhawatiran jangan sampai Indonesia mengalami the next India. Dan ini sebabnya kita perlu lakukan dua hal. Yang pertama gini, jangan biarkan kita dalam ketakutan. Tapi justru pada waktu kita lagi takut, kita membangkitkan iman kita. Karena ketakutan itu membuat imun kita jadi turun. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Tapi kita juga butuh hikmat. Hikmatnya apa? Kita tetap harus menjaga imun kita. Karena apapun yang terjadi, Tuhan sungguh peduli dalam hidup kita dan Tuhan akan menolong kita. Jadi tidak perlu takut, tapi kita tetap waspada. Tetap waspada. Pokoknya tiap hari minum vitamin lah. Kalau tidak terlalu mendesak untuk keluar, ya jangan keluar lah. Tapi kalau memang harus kerja, harus belanja, ya silakan. Tapi tetap waspada. Hanya di situ yang kita perhatikan di sini. Nah, yang berikutnya gini saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan membuka link yang begitu banyak. Karena kita juga lagi bekerja. Ke depan ini saya juga sedang mendoakan, menggumuli. Seandainya terjadi sesuatu dalam bangsa ini dan kita juga harus siap soal ketahanan pangan. Dan saya bersyukur Tuhan bangun jaringan yang cukup banyak untuk di luar sehingga kita bisa lebih. Bagaimana sih ketahanan pangan? Saya dapat bukan jatah ya, tapi link untuk kita bisa beli beras pulen 5 kilo itu harganya 60.000 kalau ada jemaat. Nah, silakan nanti saudara boleh perhatikan hal ini. Dan kita lagi gumuli supaya sayur-sayuran atau daging yang memang kita bisa dapat yang lebih murah, tapi yang bukan daging yang ini ya KW-KW, tapi betul-betul daging atau sayur-sayuran yang betul-betul bagus. Supaya apa? Supaya kita paling tidak ketahanan pangan kita betul-betul diperhatikan. Kejadian di India, ada saudara-saudara kita yang seiman, mereka dalam situasi kayak gini, mereka susah dapat akses. Makanya kita juga harus pikirkan hal-hal yang demikian.
Ini sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan buka link. Dan saya berdoa supaya dari kita juga bisa tangkap ini dan bisa membuat membantu bagaimana sih cara penjualannya dengan baik. Ya, hari Kamis yang lalu kita selain Lebaran, tapi kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena hari kenaikan itu bukan peristiwa yang biasa, itu suatu momentum bagaimana Tuhan dimuliakan. Yesus kita dimuliakan. Yesus kita sudah punya proklamasi bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan ke dalam tangan Yesus. Jadi waktu proklamasi itu, Yesus menekankan kepada murid-muridnya, kamu jangan takut, kamu bergerak. Kamu bergerak. Makanya katakan demikian oleh Yesus dalam Matius 28, karena itu pergilah. Jadi kita harus bergerak. Kita tidak boleh diam di tempat, kita tidak boleh hanya jago di kandang, tapi kita harus bergerak, pergilah. Dikatakan pergilah bukan untuk beritakan Injil semata-mata, tapi dikatakan jadilah semua bangsa muridku. Artinya tujuan kita bergerak untuk menjadikan semua bangsa murid. Tidak harus dalam bentuk berkhotbah, tidak harus dalam bentuk hal-hal yang seperti kayak di dalam gereja, enggak. Tapi dalam berkarya kita bisa memberitakan Injil. Dalam berkarya kita bisa memberitakan Injil. Kemarin saya ada teleponan dengan seorang yang sudah pelayanan di suku Baduy selama 35 tahun. Dia memakai gerakan 3T. Salah satunya adalah tenun dan tani. Jadi ada kain tenunnya yang cukup bagus, juga pertanian. Bagaimana itu bisa dijual, bisa diberdayakan supaya bisa Injil boleh diberitakan. Itu. Tenun, bagaimana hasil tenun mereka itu bisa dikembangkan untuk bisa lebih baik, tapi supaya Injil juga bisa diberitakan melalui apa karya kita, melalui apa yang kita bisa pikirkan yang terbaik. Dan banyak sekali mereka. Bahkan dikatakan tanah di sana itu tanah organik, nggak perlu dipupuk pasti subur. Wow, saya pikir ini boleh juga nih, ini kayak di Papua. Karena jarang, makanya orang-orang Baduy itu orang-orang yang boleh katakan mereka memakai cara-cara yang sangat tradisional sekali. Dan ini kesempatan sebenarnya yang Tuhan berikan. Cuma yang memang yang dikatakan demikian, jadikanlah semua bangsa muridku dengan bentuk apapun juga kita bisa buat. Baru setelah mereka percaya, baru dibaptis. Setelah mereka menjadi murid Yesus betul-betul, baru mereka dibaptis menjadi satu dengan Yesus, baru diajarkan untuk pada mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Saudara, hal-hal ini yang kita akan hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan berpikir seolah-olah kita hanya biasa-biasa saja, enggak. Tapi terus, saya ingin masuk dalam firman Tuhan dengan judul gini saudara, jangan sampai kita ditolak. Biar kita menjadi orang yang dipilih. Karena dua hal ini seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Ada yang ditolak, ada yang dipilih Tuhan. Dan mana yang kita pilih nih? Mana yang kita inginkan dalam hidup kita? Dipilih Tuhan atau ditolak oleh Tuhan? Kok firman Tuhannya kok kayak gini sih? Ya memang kalau kita perhatikan dalam Matius 25, itu 3 perumpamaan yang Yesus berikan kepada para muridnya pada saat itu, para pendengarnya pada saat itu. 3 perumpamaan yang jelas sekali tentang 10 darah. 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Yang ditolak yang mana? Yang bodoh. Yang tidak siapkan minyak. Tapi 5 garis bijak yang memang siapkan minyak, walaupun mereka sama-sama ngantuk, terlelap, tertidur, tapi yang 5 bijak ini bisa masuk, dipilih. Ada juga perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus tentang talenta. Ada 3 orang. 1 orang terima 5 talenta, 1 orang terima 2 talenta, 1 orang terima 1 talenta. Tapi 1 talenta menganggap bahwa untuk apa saya dapat 1 talenta? Kok yang dia itu kok dapat 2, dia dapat 5. Kok saya cuma dapat 1? Berarti ini Tuhan ini jahat. Akhirnya jadi tolak yang dapat 1 talenta itu. Tapi yang dapat 2 dan dapat 5 diterima,
dipilih. Saudara, pada akhir zaman ini, kejadiannya memang itu yang terjadi. Ada yang ditolak, ada yang dipilih. Makanya kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 7 ayat 24-27 itu. Bukan orang-orang yang berseru-seru kepada namaku yang akan diselamatkan. Tapi mereka yang melakukan setiap kehendakku. Artinya bukan orang yang hanya berteriak berseru pakai nama Tuhan dengan memakai nama Tuhan saja, tapi nggak melakukan firman Tuhan, nggak melakukan kehendak Tuhan. Itu akibatnya mereka ditolak oleh Tuhan, karena mereka nggak melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu mereka mengetuk pintu Tuhan, Tuhan bukakanlah pintu. Bukankah kami melakukan mujizat? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit? Bukankah kami mengusir setan dalam namamu? Tapi Tuhan katakan, enyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Karena engkau bukan melakukan kehendakku. Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun kita berada, saya ingin mengajak kita, jangan sampai kita juga ditolak oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 65 sampai dengan 72. Mazmur 78 ayat 65 sampai dengan 72. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, saya ingin berikan gambaran. Mazmur 78 ini ditulis oleh Asaf bukan pada zaman Daud, tapi pada zaman waktu kerajaan utara. Jadi waktu itu Israel terbagi dua setelah Salomo meninggal dan anaknya Salomo memimpin dan tidak bijak, sehingga itu memang Tuhan memang murka dan Tuhan mengizinkan Israel itu terbagi dua, utara dan selatan. Utara ibu kotanya adalah Samaria, selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan waktu kerajaan utara itu menyembah berhala ini. Jadi Mazmur 78 ini ditulis pada abad ke-7 sebelum Masehi. Daud hidup pada abad ke-10. Jadi Daud itu memerintah sebagai raja tahun 1010 sampai 970. Jadi 40 tahun dia memerintah sebagai raja di Yerusalem, di Israel. Nah, ini ditulis pada abad ke-7. Artinya jauh 3 abad setelah dari zaman Daud baru ditulis Mazmur 78. Dan kenapa dikatakan dalam ayat yang ke-67, ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Karena mereka orang-orang Samaria, orang-orang kerajaan utara selalu menyembah berhala. Selalu menolak Tuhan, selalu menganggap bahwa harus ada berhala, dewa yang memang harus disembah. Sampai akibatnya puncak itu berada pada waktu Isabel yang begitu kuat, yang menggerakkan Raja Ahab untuk menghancurkan nabi-nabi, membunuh nabi-nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang dialami oleh kerajaan utara. Dibuang, ditolak oleh Tuhan. Kalau ada yang Tuhan pilih, karena ada sebelumnya yang Tuhan tolak. Waktu Esau menolak hidup sembrono, menganggap enteng itu hak kesulungan, dia ditolak oleh Tuhan.
hanya untuk sepiring sup kacang merah. Hanya untuk perut. Esau akhirnya karena menolak hak kesulungan, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan dipilihlah Yakub. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada orang yang dipilih Tuhan, ada orang yang ditolak Tuhan. Ditolak karena pilihan-pilihan dia. Waktu Kain menolak Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan dipilihlah Set yang melanjutkan rencana Tuhan. Waktu Esau dipilih Tuhan, waktu Esau menolak Tuhan, maka dipilihlah Yakub. Waktu Saul menolak Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dipilihlah Daud. Jadi artinya ada orang yang menolak, tapi ada orang yang dipilih. Dan kita belajar di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan sampai kita menolak melakukan kehendak Tuhan, menolak untuk taat kepada Tuhan, menolak untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akibatnya Tuhan yang menolak kita dan Tuhan pilih orang lain yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya berdoa supaya kita di sini tidak ada yang ditolak. Kita yang mengikuti ibadah ini tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita mau lihat di sini yang berikutnya adalah mengapa Daud ini dipilih oleh Tuhan? Mengapa Daud ini seorang yang memang yang tidak dianggap kok bisa dipilih oleh Tuhan? Apa kelebihan dia? Apa keistimewaan dia? Makanya dalam ayat 70 sampai 72 ini ada 3 keistimewaan daripada Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita lihat dalam ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya. Dikatakan dipilihnya Daud hambanya. Kata hamba itu betul-betul dia punya komitmen penuh, dia nggak bisa berontak lagi. Dia hanya memang pasrah melakukan ke semua apa yang diperintahkan oleh tuannya, dia pasti lakukan. Daud sejak dia remaja, sejak dia muda, sejak dia sedang mengembalakan kambing dombanya, dia punya komitmen yang kuat, semua kehendak Tuhan, dia lebih utamakan kehendak Tuhan. Walaupun dia ditolak oleh papanya, dia direndahkan oleh saudara-saudaranya, tapi dia tahu bahwa kehendak Tuhan lebih utama dalam hidupnya. Sebagai anak remaja, enggak mudah, saudara. Dia mengalami ketidakadilan dari papanya, dari saudara-saudaranya. Dia merasa, aduh kok hidup saya kok kayak gini ya. Bagaimana saya bisa mengubah nasib saya? Tapi kalau kita belajar dari Daud ini, apapun yang kita alami saat ini, saudara, kehendak Tuhan harus lebih utama dalam hidup kita. Maka Tuhan memilih saudara. Pilihan kita menentukan apakah kita mau dipilih Tuhan atau tidak. Melakukan kehendak Tuhan. Kan cukup kalau hanya melakukan kehendak Tuhan dalam waktu-waktu tertentu. Tidak, saudara. Hidup kita seluruhnya, sepanjang waktu, bagaimana kehendak Tuhan berlaku atas hidup kita. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita betul-betul perhatikan. Maka hidup kita itu boleh jadi yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi orang yang memang Tuhan, betul-betul pilihanku ini gak salah. Pilihanku ini gak salah. Memang Tuhan tidak pernah menyesal atas pilihan-pilihannya. Tapi Tuhan menyesal atas pilihan hidup kita. Sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah menyesal kalau Tuhan memilih kita. Tapi yang Tuhan sesalkan, pilihan-pilihan kita yang salah. Itu yang membuat Tuhan, kenapa anakku? Kenapa kamu memilih ini?
Tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau melakukan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kalau kita punya waktu, jangan pakai waktu itu dengan hal yang sia-sia. Kita pakai itu betul-betul menggali firman Tuhan. Karena apa? Karena kehendak Tuhan harus berlaku atas hidup kita. Bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan harus berlaku dalam hidup kita? Kita perhatikan, kadang-kadang Tuhan juga berbicara bukan hanya melalui firman-Nya, tapi kejadian-kejadian yang apa yang sedang terjadi. Saya ambil contoh. Saya juga belajar itu saudara. Yang hamba Tuhan yang meninggal minggu lalu, usia 36 tahun. Anak 4. Anak yang keempatnya agak sedikit tertinggal. Dan itu tidak mudah loh bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya pada waktu usia muda. Apa yang kita bisa belajar dari pengalaman ini? Saya juga pikir, wah berarti istri-istri jangan terus bergantung pada suami. Perlu juga ada keterampilan. Seandainya mengalami dalam posisi itu, istri-istri sudah bisa cari duit dulu lah. Ada keterampilan untuk bisa survive. Jadi saya dorong jemaat di sini bukan saya kata-kata wah kalau kayak gini sih ngeri juga ya. Enggak, bukan. Tapi kita juga harus siap. Karena saya juga belajar dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya pada usia muda. Karena dia punya keterampilan tertentu, akhirnya dia bisa survive. Bahkan dia bisa lebih berkembang setelah ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita dari pengalaman-pengalaman orang lain, untuk kita belajar. Kenapa Salomo punya hikmat? Karena dia juga belajar dari kejadian-kejadian yang ada. Sehingga dia bisa, karena dipimpin oleh Tuhan dan dia punya hikmat, dia mengatakan, oh kalau kayak gini artinya begini nih. Oh ini begini. Situasi yang ada saat ini kita mau gak mau harus bisa berubah. Dengan pandemik ini kita mau gak mau harus cepat tanggap dengan perubahan-perubahan yang ada. Makanya kenapa banyak orang nekat mudik. Padahal pemerintah sudah katakan jangan mudik. Mereka hanya katakan di Jakarta sepi, udah terbiasa mudik, ketemu dengan keluarga. Memang itu namanya kebutuhan kultural, jadi artinya kebutuhan budaya, kebutuhan yang biasanya mereka alami. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang tanggap, yang tahu apa sebenarnya yang terjadi, oh ya berarti saya mesti waspada di sini. Kayak kemarin lah waktu lagi liburan, tiba-tiba biasa kalau liburan kita maunya ya agak refreshing lah. Ke Taman Mini, ke Ancol, bludak. Anyar, Carita, bludak. Pangandaran, bludak. Apakah kita mau seperti itu terus? Akhirnya kita, saya butuh refreshing. Iya memang butuh refreshing. Tapi ada saat gimana kita bisa belajar, oh saya harus berubah. Saya harus bisa tanggap. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita harus tanggap apa yang sebenarnya akan terjadi. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin beritahu, kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, Tuhan ingin beritahu apa yang akan terjadi kepada hidup kita. Maka untuk anak-anak muda, saya ingin dorong, jangan takut dengan masa depanmu. Kalau engkau lakukan kehendak Tuhan, engkau menjadi hamba Tuhan yang memang betul-betul karena jadi hamba Tuhan itu bukan karena jadi seperti saya, bukan. Tapi jadi hamba Tuhan itu maksudnya setiap kehendak Tuhan aku akan lakukan. Apa yang Tuhan mau aku mau lakukan. Saudara akan menjadi Daud yang perkasa di muka bumi ini. Makanya komitmen, kenapa Tuhan memilih Daud? Karena dia sudah punya komitmen yang kuat pada Tuhan. Pada setiap kehendak Tuhan. Yang kedua, yang kita ingin lihat di sini. Dikatakan demikian, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati. Saudara, saya ingin berikan gambaran dulu begini saudara. Saya ingin berikan gambaran kepada saudara. Apa sih pekerjaan gembala pada waktu itu? Gembala itu pada waktu itu sebenarnya termasuk pekerjaan yang rendah. Kalau dia pengusaha
pengusaha di mana dia banyak peternakan, maka dia akan apa ya, kalau dia punya ternak banyak, maka dia akan sewa orang untuk menjaga kambing, domba, lembu, sapinya. Tapi kalau Daud levelnya, ini level cuma 2 atau 3 ekor kambing domba. Kalau lagi musim dingin, dia hanya bisa dalam rumah. Makanya kambing dombanya dibawa ke kandang. Bentuk kandang pada saat itu, saudara, itu bukan kandang seperti kita saat ini. Bisa bikin bambu, pakai kayu atau bagaimana, enggak. Tapi pada waktu itu bentuknya dalam bentuk goa. Makanya waktu Yesus lahir di kandang domba, bukan di kandang domba sebenarnya, di goa. Dan di situ bukan hanya 1-2 ekor, tapi semua gembala-gembala yang ada yang memiliki domba-dombanya sedikit, itu dikumpulkan taruh di situ. Jadi gembala-gembalanya hanya berjaga di situ. Kalau itu musim dingin. Kalau itu ada pada musim dingin. Tapi kalau misalnya musim panas, mereka harus pergi ke tempat di mana yang ada rumputnya, yang agak lebih segar. Karena domba-domba akan cepat lelah kalau musim panas. Maka selama 3 bulan gembala-gembala pada saat itu sebenarnya banyak pergi, jauh dari rumah. Kalau saudara masih ingat suatu saat itu Samuel datang ke rumah Isai dan ditanya, kemana itu Daud, ada lagi gak anakmu? Karena Daud lagi mengembalakan, itu lagi pada musim panas. Jadi kurang lebih Daud diurapi oleh Samuel itu antara bulan Mei sampai Juni, Juli, Agustus. Waktu Yusuf disuruh oleh Yakub untuk pergi ke saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya lagi mengembalakan kambing domba di tempat lain, itu lagi musim panas. Makanya Yusuf waktu ditangkap dan dimasukkan dalam sumur, itu berada dalam musim panas. Keadaan itu yang kita bisa dapat gambaran. Bagaimana seorang gembala itu harus pergi jauh. Dan memang pergi jauh itu betul-betul waktu pergi jauh dia harus siapkan makanan, dia harus siapkan tongkat, dia harus siapkan ketapel. Dan Daud itu terlatih main ketapel. Apa yang dia buat itu? Kalau dombanya lagi lari jauh, dia pakai ketapel. Pakai batu untuk kenakan kepada pantatnya. Terus akhirnya sadar si domba itu. Terus baru dia tarik. Itu makanya Daud itu terlatih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita diberikan Tuhan kepercayaan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mungkin orang lain pikir, ini apa artinya ya. Hal-hal yang mungkin orang lain pikir, gak ada gunanya. Tapi kalau kita latih diri kita, apapun yang Tuhan percayakan, sekalipun yang terkecil, yang gak dilihat sama orang lain, itu berguna loh untuk karakter kita. Kadang-kadang kalau suami-suami boleh kerja di luar hebat, tapi sampai di rumah harus belajar cuci piring. Mungkin harus belajar setrika, belajar nyuci baju. Apalagi pada masa-masa kini ya, lagi liburan banyak yang mudik. Banyak keluarga-keluarga yang biasanya banyak membantu di rumah, bingung. Karena pembantu-pembantunya pada pulang, pada mudik. Baru-baru saya pergi satu rumah, keluarga rumahnya cukup besar. Dan saya lihat ibu rumah tangganya sibuk masak. Sampai dia bilang gini, Pak Adi jangan kasih komen ya, kalau saya masak bebek goreng ini ya. Waduh saya makan enak juga kok. Karena dia sibuk. Kadang kita dilatih saudara oleh Tuhan. Untuk hal-hal yang orang lain nggak lihat. Dan bersyukurlah kalau kita dilatih Tuhan untuk hal-hal yang demikian. Jangan anggap rendah pekerjaan yang memang yang mungkin bagi banyak orang dianggap rendah.
Justru pada saat itu, kalau kita dilihat oleh Tuhan, kita mengembalakan dengan tanggung jawab, dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Orang boleh nggak lihat kita, orang nggak boleh menilai kita negatif. Tapi kalau Tuhan melihat kita, ada ketulusan hati, maka Tuhan akan melihat kita, engkau hamba yang baik dan setia. Kita akan masuk dalam sukacita hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua di sini Tuhan menilai bahwa Daud ini walaupun dia dalam keadaan yang sekecil apapun yang direndahkan oleh saudaranya, oleh keluarganya, Tuhan melihat bahwa dia ini tulus hatinya. Dia punya komitmen yang kuat. Punya komitmen yang kuat. Ketulusan hatinya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya heart of integrity. Hati yang berintegritas. Jadi kalau sudah janji, walaupun dia rugi, dia tetap tepati. Ada seorang anak bilang gini, Papa suka pelayanan kemana-mana. Tapi kalau sama saya, anak-anaknya, janji pasti nggak ditepati. Lebih utamakan pelayanan. Aduh, saya sedih dengar itu. Jangan. Sekalipun dengan anak kita. Dengan orang yang ada dalam rumah. Kalau sudah janji, tepati. Maklumi aja deh. Jangan. Karena kalau kita buat kayak gitu, kita sedang mendidik anak kita bahwa jangan percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita ingin didik anak kita, keluarga kita, kamu harus percaya pada Tuhan. Dia harus percaya sama kita juga. Apapun yang kita janjikan, tepati. Kalau nggak bisa tepati, jangan janji. Heart of integrity. Maka Daud itu betul-betul dia punya janji dia tepati. Kepada Yonatan, dia janji, aku akan tetap punya ikatan perjanjian dengan engkau dan anak-anakmu. Setelah Yonatan mati, apakah Daud mengingkari? Enggak. Daud tetap menjaga janjinya kepada Yonatan, sahabatnya. Dia pelihara anaknya Yonatan. Dia jaga, dia pelihara anak Yonatan. Saudara, walaupun kita punya ada janji, orang itu sudah mati, orang itu sudah nggak ada. Tapi kalau sudah janji, tepati. Apalagi kalau sudah janji sama Tuhan. Bernasar. Saya paling marah kalau ada orang yang bernasar. Saya mau jadi hamba Tuhan, tapi berikutnya dia tidak mau jadi hamba Tuhan. Hati-hati di situ, saudara. Kenapa? Nasar itu akan ikuti kita sampai 3 keturunan berikutnya. Karena saya sudah melihat, saudara. Ada seorang hamba, dulu dia masuk sekolah teologi. Karena jatuh cinta sama seorang wanita, dia lari. Dia mengingkari panggilan Tuhan itu. Dia mengingkari nasarnya itu jadi hamba Tuhan. Anaknya, menantunya, anaknya dapat suami hamba Tuhan, pendeta, tapi rusak. Cucunya rusak juga. Di Facebook hanya tulis mengemis saja, minta belas kasihan sama orang lain. Saudara, saya beritahu ini bukan karena ini, tapi jangan sampai kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan, Tuhan kan bisa putihkan semuanya ini. Enggak, kalau sudah bernasar, makanya harus betul-betul tepati. Kalau tidak, jangan bernasar. Jangan bernasar pada Tuhan. Heart of integrity. Kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, kalau kita mau dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang besar, jagalah ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Walaupun rugi, tapi kita tetap melakukan apa yang kita janjikan. Ketulusan hati juga artinya dalam pengertian kita mau menolong orang lain bukan karena ada imbalan, bukan karena kita saya dapat keuntungan apa. Kadang yang kita harus buat adalah bagaimana menolong orang itu karena supaya orang itu mengerti Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan.
Bukan berarti orang yang tulus hati itu ya mudah dibohongi, enggak. Tapi harus tegas. Kalau dia hanya mengemis bergantung pada kita itu salah. Tapi kita harus bawa orang itu pada melakukan kehendak Tuhan. Hidup bergantung pada kehendak Tuhan. Dan itu akan menolong dia. Untuk tahu bahwa hidupnya bukan bergantung pada kita. Tapi hidupnya bergantung pada Tuhan. Suami-suami kalau lagi punya uang banyak, jangan biarkan istri-istrimu bergantung pada dompetmu. Ya, ajar dia untuk belajar bergantung pada Tuhan juga. Bergantung pada Tuhan. Itu ada satu hal yang sukacita sendiri saudara, kalau misalnya seperti itu. Kami belajar, ada satu pengalaman, ada seorang yang dulu dia bergantung kepada orang tuanya. Nggak ada pernah kekurangan. Tapi pada saat kekurangan dia menjerit, kenapa? Saya ingin mendorong kita, jangan bergantung kepada orang yang sudah menolong kita. Banyak cara Tuhan menolong kita. Banyak cara. Kalau orang itu sudah kasih uang banyak, jangan kita berharap orang itu akan kasih kita terus banyak tiap bulan. Ada saatnya berhenti. Tapi ada saatnya, justru pada waktu kita terima itu, kita harus berpikir, oh iya, saya harus tetap berkembang ini. Tuhan tolong saya saat ini, karena pasti ada rencana Tuhan supaya saya bisa berkembang. Jangan kita melihat, wah orang ini bisa betul dimanfaatkan. Salah itu. Salah. Justru kita supaya kita lebih berkembang lagi. Kita lebih bergantung pada Tuhan. Ada ketulusan hati. Orang kaya kalau kita deketin dengan kita berharap untuk dia dikasih uang pada kita nggak tulus hati. Dia bisa rasakan, ini orang tulus hati apa enggak deketin dia. Saudara, jangan biarkan kita deketin orang karena kita nggak punya tulus hati. Kita deketin seseorang karena ada ketulusan hati kita untuk menolong dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan percayakan pada Daud ini untuk mengembalakan Yakub bangsa Israel karena Tuhan lihat ini orang ini tulus hati. Dia melakukan kehendak Tuhan dan ada ketulusan hati dan memang dia betul-betul bisa dipercaya. Dan Tuhan sungguh percayakan hal yang besar kepada Daud. Itu sebabnya Tuhan memilih Daud karena dia punya ketulusan hati. Yang ketiga, Tuhan memilih Daud karena dia punya kecakapan tangan. Dalam ayat 72 bagian terakhir. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan tangannya. Daud menuntun bangsa Israel dengan kecakapan tangannya. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang dikembangkan oleh Daud secara luar biasa. Daud memang seorang pemusik, seorang pemazmur. Dia hanya modal dengan kecapi. Selama dia bertahun-tahun mengembalakan kambing domba, dia main kecapi. Tapi kalau saudara lihat dalam mazmurnya, salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud, Daud sampai menghitung berapa oktav, 8 oktav ke atas, 8 oktav ke bawah. Berarti dia seorang komposer. Padahal dia seorang hanya pemusik. Dan dia melatih, mempersiapkan imam-imam itu, para kaum Lewi untuk bernyanyi. Memuji Tuhan. Supaya 24 jam itu selalu ada puji-pujian di dalam bait Allah. Ada yang berjaga dan dia siapkan semua itu dengan baik. Juga dia persiapkan bangsa Israel untuk juga bagaimana siapkan alat-alat perang. Punya keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang mau melatih kita untuk punya keterampilan tangan. Seandainya kalau kita saat ini sudah cukup dengan uang yang kita dapat, jangan puas. Ada hal yang Tuhan sedang buat kita. Apalagi Tuhan yang kau mau saya buat kembangkan. Awalnya saya nggak ngerti multimedia. Tapi karena ada pandemik ini, mau nggak mau harus berpikir otak nih. Wah, untung ada Geris, April, Alvin yang menolong dan teman-teman yang lain.
Sehingga apa? Bisa saling melengkapi. Ini soal pertanian juga. Saya bukan orang background pertanian, saya nggak ngerti agronomi. Tapi saya sudah tahu, oh gini nih, kalau ini begini. Jadi kita perlu ada keterampilan tangan, saudara. Kalau orang yang sudah pintar bikin kue, jangan hanya cukup dengan pintar bikin kue. Bagaimana kue itu bisa dijual mahal, yang enak, yang disukai banyak orang. Karena ada keterampilan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Dan kita mau, Tuhan mau bahwa kita punya keterampilan tangan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menuntun orang lain untuk punya keterampilan tangan yang luar biasa juga. Kita bagikan pada mereka. Di sini katakan menuntun mereka, menuntun bangsa Israel dengan kecakapan tangannya. Saudara, banyak orang di luar ini membutuhkan tuntunan dari kita. Dengan pertanian, saya akhirnya jadi belajar. Sistemnya apa yang harus dibuat? Saya nggak ngerti soal pertanian, tapi Tuhan berikan hikmat, oh caranya bagaimana? Bikin persemaian tanaman yang jarang ditanam sama banyak orang. Kalau saat ini banyak orang yang nanam cabai. Saya mulai coba deketin orang yang di ini malah. Coba buat cabai jalapeno. Waktu dia buat, wah boleh juga nih Pak. Terus saya tawarkan pada orang yang mau beli, mau nggak ini beli? Terus waktu dicoba, ya memang cocok ini, bagus. Jadi dia mau pesan. Wah ini jadi semangat. Jadi artinya apa? Untuk menanam pertanian kita harus punya hikmat. Sehingga dari situ kita bisa pikirkan, oh berarti perlu ada persemaian. Dari persemaian terus dijual bibit kepada orang lain supaya nanti kita yang mengepulnya. Tuhan menuntun kita sedemikian rupa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini yang kenapa Tuhan pilih Daud? Karena dia punya komitmen untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Yang kedua, karena dia punya ketulusan hati. Walaupun dia nggak dianggap, tapi dia jaga hatinya. Jaga hati. Yang ketiga, dia membiarkan dirinya punya kecakapan tangan dan dia latih orang lain untuk punya kecakapan tangan juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan di akhir zaman ini. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kita juga rasakan kalau segala kuasa di surga dan di bumi Tuhan miliki, Tuhan Yesus miliki, ada di tangan Tuhan. Dan itu dipercayakan kepada kita. Satu permil aja daripada kuasa Yesus di surga dan di bumi. Waduh itu luar biasa saudara. Dan kita ini betul-betul mau siap dipakai oleh Tuhan. Zaman akhir ini banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi kalau kita dipilih Tuhan, jangan takut dengan kesulitan. Kita bangkit. Karena Tuhan tidak pernah menyesal memilih kita. Jangan sampai Tuhan menyesal karena atas pilihan-pilihan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa. Yesus. Biar jangan sampai kami ini menjadi orang-orang yang ditolak oleh Engkau Tuhan. Tuhan kami minta hikmat-Mu, pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami. Selamatkan kami dari diri kami Tuhan. Selamatkan kami dari pilihan-pilihan yang salah. Jangan sampai kami ditolak oleh Engkau Tuhan. Banyak hal yang kami tidak pahami dalam hidup kami. Banyak hal yang kami tidak pahami apa yang sedang terjadi. Tuntun kami Tuhan untuk punya komitmen yang kuat untuk melakukan kehendak-Mu. Untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Bahwa kami semua Tuhan, bahwa bukan diri kami lagi kami utamakan. Tapi Yesus, Raja dari segala Raja yang kami utamakan. Hamba berdoa Tuhan supaya kami semua boleh ditolong oleh Engkau. Hamba berdoa supaya kami boleh mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan juga menolong juga supaya kami punya ketulusan hati. Kami punya ketulusan hati yang Kau lihat Tuhan.
apapun yang Kau percayakan kepada kami tetap punya ketulusan hati. Walaupun itu kecil, nggak dianggap sama orang, tapi Engkau memandang kami Tuhan. Kami ingin dapatkan upah daripadamu, bukan dari manusia. Tuhan juga Engkau menolong juga kami Tuhan, untuk bisa punya kecakapan tangan. Dan kami boleh mempersiapkan orang lain dengan kecakapan tangan juga yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau menolong kami, supaya kami menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk melakukan kuasa-Mu, untuk menjalankan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan yang mengalir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini sakit penyakit enyah dari tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang sedang mengikuti streaming maupun juga nanti yang berikutnya mengikuti dalam bentuk YouTube juga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Baik dari kepala, badan semua sampai ke bawah kaki juga. Kami berdoa virus COVID ini tidak boleh mengena pada kami. Tidak akan betah dalam tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan yang mengalami banyak kesulitan saat ini. Karena memang sedang pusing dengan masalah-masalah hidupnya. Kami berdoa berikan hikmat yang luar biasa Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ada hikmat. Yang lelah diberikan kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang memberkati kami semua. Kami mau berdoa Tuhan, jangan biarkan Indonesia ini menjadi the next India. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, untuk supaya terjadi pemulihan di Indonesia. Tuhan, kami berdoa supaya tidak terjadi ledakan COVID lagi. Kami minta belas kasihan-Mu. Ampuni untuk orang-orang yang sembrono, yang selama ini pikir ya harus jalan-jalan, harus refreshing, sehingga membuat terjadi penyebaran. Kami berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah kami. Tolong juga supaya pemerintah kami boleh tegas dengan pilihan yang diputuskan saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong ekonomi bangsa ini. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Ada ketahanan pangan, ada berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami semua. Sehingga ada terobosan-terobosan juga untuk jemaat ini Tuhan. Untuk yang mendengar dari YouTube juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa ada terobosan keuangan yang boleh kami alami daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong India Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan selamatkan bangsa ini. Tuhan kasihani mereka Tuhan. Karena sudah banyak yang mati Tuhan. Sudah banyak yang mati Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa lain juga. Supaya Tuhan selamatkan juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bekerja. Besok kami sudah mulai masuk kerja lagi. Tuhan juga berkati. Yang usaha pun juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan. Supaya banyak hal yang boleh kami lakukan lagi Tuhan. Dalam waktu-waktu ke depan ini. Dan Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk siap berdiri dan kita siapkan hati kita, angkat tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi-Mu. Tuhan sangat peduli dalam hidup-Mu. Hal-hal yang kecil pun juga Tuhan peduli. Tuhan tidak pernah mengabaikan apa yang Engkau butuhkan. Karena Dia Allah Bapa kita yang sungguh luar biasa. Dan Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga keluar masuk kita. Dan kasih karunia-Nya dicurahkan bagi kita semua. Damai sejahtera-Nya dilimpahkannya bagi kita. Bahkan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk menjadi ekor. Tuhan selalu membawa kita naik dan naik menjadi kepala.
Karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ada dalam pemeliharaan hidup dalam tangannya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya katakan, amin. Tuhan yang